Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rama Handika, Rabi Gifari, dan Fendi Farneanan. Pengertian gaya magnetik Lorentz. Gaya Lorentz timbul dikarenakan kawat dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Jadi gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Kedudukan gaya disesuaikan juga dengan tempat muatan listrik tersebut menjalar dalam kawat. Arah gaya Lorentz. Misalnya, dalam sebuah konduktor atau penghantar kawat ditempelkan di dua bidang magnet. Magnet memiliki dua kutub yang berbeda, selatan atau S dan utara atau N. Jika kawat diberi energi, maka ada gaya Lorentz pada kawat yang dapat dipindahkan atau ditekuk. Arah gerak atau pembengkokan kawat akan mengikuti arah gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz tidak menghasilkan arah yang acak, melainkan memiliki pola dan arah yang tegak lurus terhadap arah arus I dan magnet B. Oleh karena itu, arahnya akan sejajar dengan arah medan magnet. Konsep penerapan gaya magnetik pada motor listrik. Pada saat saklar on, maka akan mengalir arus dari sumber tegangan menuju cincin komutator. Selanjutnya melalui singkat karbon arus mengalir ke kumparan atau yang sering disebut loop, sehingga di dalam loop akan ada aliran elektron yang berada di dalam medan magnet. Elektron yang terdapat dalam loop akan mendapatkan gaya Lorentz yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan pada masing-masing sisi loop. Pada perangkat relay. Relay merupakan suatu alat dengan sebuah saklar. Namun, untuk menutup relay digunakan magnet listrik. Arus yang relatif kecil dalam kumparan magnet listrik dapat digunakan untuk menghidupkan arus yang besar tanpa terjadi hubungan listrik antara kedua rangkaian. Induksi magnetik. Gaya magnetik pada kawat berarus listrik yang diilustrasikan seperti gambar berikut. Sebuah kawat pada gambar dialiri arus listrik dengan sebesar L dan juga diletakkan pada tengah medan magnet. Maka yang akan terjadi adalah dengan timbulnya gaya Lorentz pada kawat. Disimpulkan dua definisi, yaitu definisi gaya Lorentz dan juga definisi kuat arus, sehingga memperoleh sesuatu persamaan gaya Lorentz. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali A dikali sin theta. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz Newton. B sama dengan induksi magnet Tesla. I sama dengan kuat arus listrik Ampere. Dan L panjang kawat berarus listrik meter. Induksi magnetik. Gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Seperti gambar tersebut. Pada saat dua kawat tersusun sejajar dilengkapi dengan panjang yang sama, yaitu I dialiri oleh arus listrik sebesar I, dan juga magnet tersebut terkena gaya magnet jenis homogen sebesar B, maka dapat menimbulkan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Adapun rumusnya sebagai berikut. F sama dengan theta 0 dikali I1 dikali I2 dibagi 2 dikali Pi dikali A dikali L. Keterangan F gaya magnet atau N, L panjang kawat atau M, I1 kuat arus pada kawat 1 A, I2 kuat arus pada kawat 2A. Theta 0 permeabilitas vakum 4 Pi dikali 10 min 7 WB atau AM. A jarak antara kawat atau M. Induksi magnetik. Gaya magnetik muatan bergerak dalam medan magnet. Seperti gambar tersebut, jika sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet. Adapun rumusnya sebagai berikut. F sama dengan B
dikali Q dikali V dikali sin theta. Keterangan F sama dengan gaya magnet Newton, B sama dengan induksi magnet Tesla, Q muatan listrik Coulomb, V kecepatan muatan bergerak mil per second, theta sudut yang dibentuk oleh V dan B. Oke, untuk contoh soal, sebuah kawat dengan panjang 1 meter berarus listrik 10 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 0,01 Tesla yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar. Pembahasan diketahui B sama dengan 0,01 Tesla, I sama dengan 10 ampere, L sama dengan 1 meter, theta sama dengan 30 derajat. Ditanya F, jawab F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. F sama dengan 0,01 Tesla dikali 10 ampere dikali 1 meter dikali sin 30 derajat. F sama dengan 0,05 Newton. Untuk yang berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Rabi Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi Gifari dari kelompok 1 kelas R45. Di sini saya akan menjelaskan untuk GUI MATLAB untuk contoh soal yang berada di PPT. Di sini kita memiliki function pushbutton 1 yang dimana ini adalah tombol untuk hitung, dan di sini kita memiliki sintak untuk input B sama dengan str to double tanda kurung get tanda kurung handles dot edit 1, tanda kutip string tutup kurung titik koma, yang dimana str to double ini adalah perintah untuk merubah data yang tadinya string menjadi double. Dan untuk I sama, dia memiliki perintah str to double get handles dot edit 2, titik kutip string titik koma. Ini sama, yang membedakan hanya editnya saja untuk pemanggilan. Nah, untuk get handles ini adalah perintah untuk mengambil nilai edit 1 ini, edit 2 dan seterusnya. Dan di sini ada sudut sama get handles dot string dot titik koma. Dan ini sudut memiliki rumus, yaitu sudut dikali pi dibagi 180. Dan di sini rumusnya, untuk sintak rumus adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin sudut ini. Untuk sudut ini dipanggil lagi untuk rumusnya ya. Dan kita di sini memiliki output set handles edit string B ini untuk mengambil nilai pada untuk B, dan B dan I L sudut, dan ini untuk menampilkan hasilnya yaitu F, dimana num to str ini yaitu merubah number menjadi string. Dan di sini untuk push button 2 yaitu tombol reset, ini memiliki sintak set handles edit 1, string, tip tanda kutip tutup kurung titik koma, yang dimana ini adalah untuk mengosongkan sebuah nilai pada edit perintah set handles ini ya. Dan ini semuanya sama ya codingannya, jadi nggak terlalu berbeda. Mungkin untuk F nya saja yang berbeda karena dia menggunakan static text menjadi teks 14 untuk namanya ya.
Di sini kita memiliki push button 3 yang dimana tombol keluar codingannya hanya close titik koma, yaitu untuk keluar dari program GUI nya. Nah, sekarang mari kita run. Add to pad. Oke, di sini udah muncul ya GUI-nya ya. Ini soalnya yang tadi coba kita masukkan B-nya adalah 0,01, I-nya adalah 10, L-nya adalah 1, dan untuk sudut adalah 30. Dan kita klik hitung. Ya, maka hasilnya akan sama ya seperti jawaban yang tadi yang berada di PPT. Nah, coba kita reset. Nggak bisa. Oh, ternyata untuk tombol reset kerja dengan baik. Dan untuk tombol keluar, oke, bekerja dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.